Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bin Yudi Purnama bin Nasikin Ali Mufti bin Murgani Mufti bin Khattab bin Abdullah. Saat ini saya mau coba mengungkapkan hasil riset, hasil pemikiran saya, khususnya mengenai soal siapakah Nabi Adam alaihissalam, kapankah Nabi Adam alaihissalam, dan siapakah sebenarnya Nabi Adam alaihissalam. Pertama sekali kita mulai dengan apa yang tersirat di dalam Al-Quran, bahwasannya Nabi Adam alaihissalam adalah penduduk bumi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menggantikan makhluk Allah yang sebelumnya ada di dalam bumi, di bumi, yaitu Banu Jannah. Khalifah Banu Jannah yang terbaik, yang dimuliakan Allah pada saat itu adalah Azazil. Dan pada saat itu, dengan diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, maka Azazil dan malaikat itu berseru bahwasannya untuk apa lagi Nabi Adam dibuat, yang seorang manusia lagi dibuat, ataupun makhluk Allah yang dibuat dari tanah, ya, dari beberapa tanah yang dari Mesir, tanah dari Saudi Arabia, mungkin tanah di Indonesia juga ada. Kita buat begitulah. Nah, di dalam percakapan itu Allah menyebutkan, apa yang kau tidak ketahui, aku mengetahui. Artinya Allah itu adalah maha mengetahui dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Kembali lagi, maka Allah ciptakan makhluk Allah yang bernama Adam alaihissalam. Di antara ketiganya, Allah itu mencoba keilmuannya. Di antara mereka ternyata Allah masih menunjuk Adam alaihissalam karena Adam alaihissalam bisa menyebutkan apa yang ada di bumi, bahkan ada yang di langit. Nah, kita mulai dari situ. Adam alaihissalam turun dari bumi, diturunkan Allah bukan karena diusir, bukan karena dia itu dihina karena makan buah kuldi yang disebut-sebut banyak orang, tapi tak ada lain adalah perintah Allah menggantikan Azazil yang tadinya khalifah di bumi, jadi Adam alaihissalam lah penggantinya. Maka Azazil dengan amarahnya, dengan sombongnya, Azazil dilaknat Allah, akhirnya dengan nama iblis laknatullah alaih. Sementara yang namanya malaikat alaihissalam itu ikut dan manut seperti semula apa yang dilakukan sama malaikat. Terbentuklah khalifah di bumi. Sekarang pertanyaannya, siapakah Nabi Adam itu? Teori dunia barat menyampaikan bahwa Nabi Adam itu berevolusi dari manusia kera. Jujur, di dalam Islam tidak ada, karena mereka itu karena terbatasnya ilmu, dan ilmunya mereka itu tak berdalil. Sementara umat Islam itu mempunyai dalil di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran menerangkan Nabi Adam dan umurnya kita pernah sebut sepanjang umurnya 950 tahun. Tapi kapan Nabi Adam itu hadir di muka bumi, tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Nah, saya memulai untuk menceritakan kapan Nabi Adam dan perkiraan Nabi Adam itu lahir dan ada di muka bumi. Tapi ini semata-mata hanya perkiraan kemampuan saya berpikir. Selagi manusia berpikir dan risau atas sejarahnya, atas umatnya, Allah yakin memberikan manusia itu hidayah atau memberikan ilmu.
Karena ilmu saya ini bukan dari saya, ada ilmu itu sesungguhnya dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyebut bahwa yang namanya Nabi Adam itu puluhan ribu tahun lalu berbentuk manusia sesungguhnya. Berkepala biasa, berkaki biasa, berjalan biasa. Namun sesungguhnya kalau kita konteksnya Nabi Adam itu lebih unggul dari semuanya makhluk Allah itu, diantaranya Banu Jannah atau Ajajil dan malaikat, karena dia bisa mengetahui seisi alam semesta ini, disebutkan seisi alam semesta oleh Nabi Adam alaihissalam. Berarti Nabi Adam alaihissalam tergolong manusia yang pintar dan menggunakan otaknya itu mungkin tidak 100%, mungkin 80%. Karena kita ketahui, mungkin kita saat ini menggunakan otak kita hanya 20-30%. Karena IQ yang tertinggi saat ini adalah 128 tingkat kejeniusannya. Oke, kita coba lagi. Di sini manusia di bumi sudah mencari di fakta-fakta yang mengarah ke lamanya Nabi Adam, ataupun umur Nabi Adam, ataupun kapan Nabi Adam itu turun. Dimulai dari UNESCO. UNESCO menyebut bahwasannya peradaban tertua ada di Mesir kuno, yaitu Egypt. Ditentukan dengan adanya scan dari carbon date. Carbon date itu alat yang bisa menentukan umur dari suatu bangunan, batu, bahkan pohon. Carbon date ini diciptakan oleh dari barat. Dia sudah bisa menentukan, dan akhirnya menentukan bangunan yang tertua adalah di Mesir, yaitu piramid Sphinx yang ada di Mesir. Dan ditentukan sama UNESCO bahwasan itulah bangunan tertua. Namun disangkal oleh Diki Zainal Arifin almarhum. Diki Zainal almarhum mencoba mencari, karena dia basicnya arkeologi dan dia ilmu hikmah juga. Dia mencoba mencari yang kebetulan isu dari dunia Atlantis itu ada dua, ada satu diantaranya di Indonesia. Isu dunia Atlantis ada di Indonesia, berkelas, dan isu dunia Atlantis yang lainnya ada di negeri Timur Tengah. Dibuktikan oleh Diki Zainal Arifin berikut sama beberapa ilmuwan yang ada di ITB, berikut juga dipanggil ada beberapa satu dokter dari Prancis, membawa carbon date, mencek bangunan batuan-batuan yang ada di Gunung Padang di daerah Cianjur, Jawa Barat. Ternyata dengan menggunakan carbon date itu menentukan batu tersebut dibangun 8.000 tahun yang lalu. Ada yang bilang sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kalau dibandingkan sama Egypt ataupun Mesir, piramid, maka sebenarnya lebih tua lagi Gunung Padang. Tapi kenapa UNESCO tidak memberikan gelar bahwasan bangunan tertua itu ada di Gunung Padang di Cianjur? Mungkin kalau UNESCO memberikan gelar bangunan tertua di Gunung Padang, maka berubahlah semua. Ini kaitannya dengan politik, kaitannya dengan keuangan, kaitannya dengan namanya PBB. Nah, kita mulai lagi. Gunung Padang sudah ditemukan oleh beberapa ilmuwan 8.000 tahun. Pertanyaannya, apa benar? Nah, permasalahan tidak ada yang mengakui, tidak ada yang berani mengakui walaupun sudah menggunakan alat carbon date. Kalaulah misalnya itu 8.000 tahun yang lalu, kita bertanya lagi, mana lagi? Ternyata ilmu pengetahuan 8.000 tahun yang lalu lebih canggih, dengan ada thorium, dengan batuan-batuan
ya ada lagi suatu alat yang dibuat oleh manusia yang bisa menetralisir gempa bumi, pergerakan lapisan lempengan bumi, itu sudah dibuat. Itu betapa canggihnya. Dan herannya, di dalam piramid itu sendiri ada yang namanya piring terbang. Ada yang namanya piring terbang. Kalau kita mengacu ke piring terbang, maka benarlah apa yang disampaikan di dalam kitab Weda mengenai soal Vimana adalah wahana terbang, wahana yang bisa membawa satu orang bahkan lebih, itu terbang dari satu tempat ke satu tempat, itu namanya Vimana. 5.000 tahun yang lalu dari kitab Weda. Artinya pada 5.000 tahun yang lalu suatu kitab itu dibuat, berarti 5.000 tahun sebelumnya itu sudah terjadi. Artinya Vimana itu jauh mungkin 6.000 tahun yang lalu atau 5.500 tahun yang lalu ke atas. Maka dibukukan di dalam kitab Weda. Nah, artinya ilmu manusia itu lebih canggih. Berarti kalau kita konekkan Nabi Adam itu manusia yang diciptakan Allah, manusia yang pintar, nyata adanya. Lalu kita bicara masalah soal tentang perwayangan. Wayang yang ada di India, Brahmana, Rama, Sinta, Arjuna, itu sering kita ketemukan di perwayangan atau di cerita Hindu. Tapi apa yang terjadi? Di cerita Hindu tidak ada Gatot Kaca. Siapakah Gatot Kaca ini? Nah, ini harus kita cari. Nah, saya mau menyampaikan bahwasannya sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang berilmu, yang bisa membuat sesuatu tanpa kalian pikirkan sekarang. Buktinya piramid sampai saat ini orang tuh berandai-andai, bahkan menerka-nerka bagaimana cara membangun secara simetris. Lalu 8.000 tahun lagi bagaimana mereka membuat thorium, membuat suatu alat yang bisa mengendalikan gempa bumi, bahkan gerakan-gerakan. Ketiga, mereka sudah membuat hologram atau pesan-pesan seperti yang ada di video ini, tapi berbentuk 3 dimensi. Hologram itu mereka sudah buat dengan cara menggetuk-getukkan batu yang ada di Gunung Padang tersebut. Makanya Gunung Padang tersebut tidak boleh lagi orang menokok-nokok batu-batu itu, karena batu itu pada zaman megalitikum, batu antara besi dan batu itu ketuaannya terlalu tinggi. Nah, saya mau mengutarakan bahwasannya saat ini kita mendegradasi jahiliyah, dan saya koneksikan adalah hadis Rasulullah bahwa akhir zaman itu dibuktikan dengan kejahiliahan. Kejahiliahan bukan berarti kita itu jahiliyah dalam arti kata sesuatu yang sangat buruk, tapi karena kebodohan. Zaman ke zaman adabnya makin jauh. Kebodohan nampak, bahkan kebanggaan akan bodohnya dia. Dan ini yang dibilang jahiliyah. Saya mengutip itu kenapa? Karena akhir zaman itu ditandai dengan jahiliyah, kata Rasulullah. Saya yakin pada saat ini kita masuk ke zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Perlu kita ketahui, sama-sama kita ketahui bahwa di piramid itu tergambar masa tentang piring terbang. Dan saya membuat artikel bahwasannya Nabi Adam itu alien. Kenapa saya bilang alien? Alien identik dengan keteknologian. Karena sampai saat ini mereka belum bisa membuktikan bagaimana wahana ataupun suatu tempat yang bisa menerbangkan satu orang ke tempat yang lain dengan cara menerbangkan suatu benda tanpa ada sayap, hanya melalui antigravitasi. Belum ada. Artinya saat ini masih jahiliyah. Dulu itu lebih pintar. Dan tidak mungkin juga alien yang dianggap itu adalah makhluk Allah yang sudah meninggalkan bumi, karena bumi ini sudah mengalami kehancuran. Perlu kita sama-sama ketahui, antara 8.000 tahun yang lalu
sampai saat ini ada link yang terputus, dan itu adalah kesengajaan. Kesengajaan ini membuat manusia itu jahiliyah. Terjadinya meteor itu adalah bullshit. Saya rasa itu bukan karena itu, karena kejahiliahan. Nah, ke depan saya insya Allah akan membuktikan bahwa alien itu adalah sesungguhnya makhluk Allah yang pintar, yang bisa membuat perpindahan antara satu waktu ke satu waktu. Dan itu dulu sudah dibuat, sekarang sedang diupayakan mereka mencoba secara ilmiah karena kebodohannya itu. Lalu yang akan saya sampaikan, jangan sekali-sekali manusia yang saat ini memonjokkan atau merasa jadi Tuhan, karena sesungguhnya Allah itu lebih menguasai, lebih mengetahui. Sesungguhnya Nabi Adam itu adalah khalifahnya Allah yang ada di bumi, dan mereka sedang mengurus bumi ini. Banyak sekali artikel-artikel tentang UFO, namun masih ada buntu untuk menerjemahkan. Kalaupun ada, itu tetap makhluk Allah. Cuman permasalahannya untuk agama lain, kalaulah ada UFO, apakah mereka yang ada di luar sana itu didatangi sama Rasul? Jadi kembali lagi, kita harus pandai-pandai berpikir agar kita jangan tersesat. Kembali lagi saya bilang, coba kita membuat ilmu hikmah, jangan menjas, tapi kita coba mendengar, meneliti, ainul yakin, hakul yakin. Saya nama Beni Yudi Purnama. Saya yakin bahwa alien itu adalah makhluk Allah yang di bumi, yang telah meninggalkan bumi sekian lama untuk melepas, ya kan? Kalau dilanjutkan ilmunya, maka kehancuran bumi ini terjadi. Jadi Rasulullah itu adalah Rasul yang menjaga bumi ini dari kiamat. Biarlah manusia-manusia ini berperang, asal jangan ilmunya melebihi itu. Karena ilmu dari aliens itu, yang kita anggap masih alien, itu adalah manusia yang banyak ilmunya. Nah, insya Allah kita ke depan akan mencari bukti. Sedikit saya kasih clue. Coba kalian cari potongan-potongan di Egypt itu 5.000 tahun yang lalu. Kenapa dengan presisi? Apa yang membuat dia bisa potong? Sementara besi aja ataupun laser aja baru ditemukan untuk motong batu, ternyata dulu sudah motong dengan presisi. Jadi maha besar Allah atas kekuasaannya, dan Nabi Adam alaihissalam orang tua kita. Mudah-mudahan ilmu hikmah ini mengalir kepada kawan-kawan yang mendengar. Insya Allah saya ucapkan, silahkan kalian mengkaji dengan ilmu hikmah. Jangan langsung menjudge atau menghakimi kejadian-kejadian yang ada di depan mata kalian, bahkan di telinga kalian. Insya Allah saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.